Bab 466, pergi ke toko Tianzino. 1. Kecurigaan Julian bukannya tidak berdasar. Celia adalah anggota geng perampok makam. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang orang-orang di balik layar, mengatakan bahwa kakak laki-lakinya lah yang menghubunginya. Selain itu, meskipun Celia memiliki kekuatan, dia tidak terlalu kuat. Bagaimana dia bisa melarikan diri setelah mengambil kunci dari musuh? Ini tidak masuk akal. Melihat Julian bergumam pelan, Evelyn tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Fisher, apa yang kamu pikirkan?" "Evelyn, datang dan analisa untukku." Julian memandang Evelyn dan memimpin Celia dan yang lainnya untuk mencuri makam kuno Raja Lanling. Celia mengambil kotak itu bersama musuh pergi, lalu mengejar Alex untuk berbicara tentang apa yang terjadi di Jiangsong. "Apakah menurutmu ada orang lain di belakang Kaisar selain Tuan Gao? Atau adakah orang lain di belakang Tuan Gao, dan Tuan Gao hanyalah boneka?" Evelyn juga mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, orang yang mencuri makam kuno Raja Lanling seharusnya bukan anggota dari 4 suku kuno. Menurut spekulasi kakek saya, orang ini kemungkinan besar adalah Dimitri, tetapi ini memiliki premis, yaitu, Dimitri masih hidup. Dimitri lah yang mengirim orang untuk mencuri makam kuno Raja Lanling, dan spekulasi Anda bukannya tidak masuk akal. Mungkin Kaisar tidak hanya mendengarkan Tuan Gao, tetapi juga diam-diam mendengarkan Tuan Gao. Mungkin, orang di belakang Tuan Gao juga adalah Dimitri. Mungkin apa yang terjadi di makam kuno itu hanya diarahkan dan diperankan oleh Dimitri. Celia mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa dia selamat mungkin hanya tipuan Dimitri. Tujuannya adalah untuk membiarkanmu menyentuh kotak itu dan terlibat dalam perselisihan ini. Julian bertanya, apa gunanya dia melibatkan saya? Evelyn menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang itu, dan ini hanya spekulasi berdasarkan petunjuk yang diketahui. Ada kemungkinan kebenaran yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin Dimitri sudah lama meninggal, dan orang-orang yang tampaknya dicurigai Dimitri palsu. Sampai kebenaran terungkap, segala sesuatu mungkin terjadi. Kalau begitu katakan padaku, apakah Celia bisa dipercaya? Julian selalu menilai orang dengan sangat akurat. Tapi sekarang dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Evelyn berpikir, dilihat dari situasi saat ini, itu harusnya dapat dipercaya. Lukisan kediaman di Gunung Huayu melibatkan terlalu banyak hal. Ini adalah lukisan terkenal yang telah beredar selama ribuan tahun. Telah disebarkan ke dunia luar selama ribuan tahun. Lama sekali. Ini sangat berharga. Siapa yang menginginkan semuanya, jadi tidak apa-apa bagi Celia untuk berlindung padamu untuk menyelamatkan nyawanya. Setelah mendengar ini, Julian tidak bertanya lagi. Dia beristirahat di sofa lagi. Celia tiba dengan sangat cepat dan muncul di rumah Priscilia dalam waktu kurang dari 1 jam. Celia saat ini telah kehilangan temperamen Goliat yang dia miliki ketika dia berada di grup antar era. Dia mengenakan pakaian kasual, dengan rambut hitam panjang diikat, dan dia memiliki perasaan Xiao Jiabiyu. Saudara Fisher, ada senyuman di wajah cantiknya. Julian menunjuk ke sofa di sampingnya dan berkata, duduklah. Celia duduk, memandang Julian, dan bertanya, Saudara Fisher, apakah Anda punya perintah? Julian berkata, saya meminta taraf untuk membuat grup sebelumnya, yang disebut grup keselamatan, tetapi sekarang taraf telah menghilang, dan saya tidak dapat menemukan manajer untuk saat ini. Sebelumnya, Anda melakukan pekerjaan dengan baik selama berabad-abad. Sekarang Anda untuk sementara pergi membantu mengelolanya. Celia telah berada di sungai. Dia juga tahu apa yang dilakukan taraf, dan dia ingin membantu, tetapi Julian tidak pernah meneleponnya, dia juga tidak berinisiatif untuk memintanya. Dia segera berdiri, dengan keteguhan dan keyakinan di wajahnya yang cantik, dan berkata, saya pasti akan membantu Saudara Fisher mengatur penyelamatan dunia. Julian berhenti sebentar dan berkata, duduklah. Ya. Celia duduk. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal Dimitri? Julian berkata dengan santai. Dimitri, Celia tertegun dan bertanya, siapa itu? Lupakan saja jika kamu tidak mengenalnya. Julian baru saja mencobanya. Dilihat dari reaksi instan Celia, dia mungkin tidak mengenalnya. Jika dia mengenalnya dan telah melakukan kontak dengannya secara diam-diam, maka itu tidak akan seperti ekspresi ini. Apakah kamu tahu tujuan penyelamatan? Julian bertanya lagi. Celia mengangguk dan berkata, saya pernah bertemu taraf sebelumnya. Saya mendengar beberapa hal darinya. Saya mungkin tahu sesuatu tentang itu, tapi saya tidak tahu detailnya. Julian tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Celia tujuan menyelamatkan dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi grup 100 tahun, menghadapi grup 100 tahun, bersaing dengan grup 100 tahun, dan merebut pasar farmasi domestik di Dacia. Ya. Celia mengangguk. Kamu pergi ke perusahaan untuk melapor dulu. Julian berhenti sebentar dan memberi isyarat agar Celia pergi. Keselamatan saat ini tidak memiliki manajer. Celia juga tidak berhenti, dia menyapa Julian dan pergi. Setelah Celia pergi, Julian juga berdiri. Evelyn bertanya, apakah Anda akan pergi ke Tianzino? 1. Julian melirik Evelyn.
Wanita ini sangat kuat. Begitu dia berdiri, Evelyn sudah menebak apa yang akan dia lakukan. Saya semakin mengagumi Anda, Julian berkata dengan tulus, saya merasa tidak ada yang bisa memuaskan Anda. Evelyn berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tian Zino. Satu adalah satu-satunya terobosan. Anda dapat memikirkannya setelah berpikir sebentar. Julian mengangguk dan berkata, baiklah, saya berencana untuk pergi ke sana dan melihat-lihat. Kotak berisi gulungan kuno telah disimpan di Tian Zino. Satu sebelumnya, dan bos Tian Zino. Satu adalah bawahan Kaisar. Sekarang itu Kaisar sudah mati. Saya ingin memecahkan misteri ini. Anda harus pergi ke sana. Aku akan pergi bersamamu. Oke. Peter datang dan bertanya, apakah kamu perlu aku mengantarmu? Julian sedikit menyerah dan berkata, tidak, berikan saja kunci mobilnya dan kita bisa pergi sendiri. Saudara Fisher, bolehkah aku ikut denganmu? Priscilla berdiri dan menatap Julian dengan penuh semangat, dengan sedikit tanda memohon di wajahnya. Selama ini dia sedang memulihkan diri di rumah. Saya sudah lama tidak keluar. Kini setelah kesehatannya membaik, dia juga ingin jalan-jalan keluar untuk bersantai. Julian menolak, saya tidak pergi bersenang-senang, saya akan berbisnis, dan Anda masih sangat lemah, jadi tetaplah di rumah. Oh. Priscilla tidak mau menyerah dan berkata dengan enggan. Julian mengambil kunci mobil yang diserahkan oleh Peter. Ambil saja kunci mobil dan pergi. Setelah keluar, pergi ke garasi dan pergi ke pasar barang antik di Jiangzhou. Tak lama kemudian, kami sampai di pasar barang antik dan sampai di toko barang antik Tianzi nomor 1. Begitu saya masuk, seseorang datang untuk menyapa. Itu adalah orang tua yang sama yang menerima Julian terakhir kali. Hei, Tuan Fisher, apakah Anda di sini lagi? Julian bertanya, apakah bos Anda ada di sini? Ini dia, di kantor di lantai atas. Julian berkata, saya ingin menanyakan sesuatu padanya. Setelah Julian selesai berbicara, dia langsung berjalan ke atas. Di lantai atas, kantor. Pintunya tertutup, Julian mengetuk pelan. Tapi tidak ada suara di dalam. Dia mengetuk lagi. Masih tidak ada tanggapan. Evelyn berkata, apakah tidak ada orang di sini? Julian mendorong pintu dengan keras dan memaksa pintu kantor terbuka. Masuk. Dia menemukan seorang pria parubaya yang mengenakan baju kulit hitam tergeletak di atas meja. Dia masuk dan melihat genangan darah besar di tanah. Pria parubaya itu tertembak di bagian belakang kepala dan kehilangan nyawanya. Itu terlambat. Ketika Julian melihat pemandangan ini, dia melihat darah kering di tanah dan berkata, sepertinya dia telah mati selama beberapa jam. Evelyn melihat pemandangan di kantor, mengangkat alisnya, dan berkata, apakah dia benar-benar mengetahui sesuatu dan dibunuh untuk membungkamnya? Bab 467, sesuatu terjadi di Kyoto. Julian mengangguk. Bos Tianzino, satu pasti mengetahui sesuatu, dan musuh pasti sudah menebak bahwa dia akan datang, jadi mereka membunuhnya terlebih dahulu. Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Kemudian pemeriksaan kantor dimulai. Pintu dan jendela kantor dalam kondisi baik, namun jendela terbuka. Dia berspekulasi bahwa si pembunuh melompat dari jendela. Segera, polisi tiba dan mulai mengumpulkan bukti dan menyelidiki. Dan Julian juga tahu bahwa petunjuk ini telah rusak, dan dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang diinginkannya dengan tetap di sini. Dia memilih untuk kembali. Sepanjang jalan, dia tetap diam. Mungkinkah kakek itu benar-benar masih hidup dan apakah dia benar-benar melakukan ini? Julian sedang berpikir sambil mengemudi. Saat ini, dia merasa sangat bingung. Saya merasa sangat tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Evelyn juga dapat memahami suasana hati Julian saat ini. Dia menghibur, Saudara Fisher, jangan khawatir. Saya yakin Melanie, Taraf, dan Sarah akan baik-baik saja. Sekarang kamu tidak boleh kehilangan kendali. Kamu harus menjadi lebih kuat, dan menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin. Julian menarik napas dalam-dalam. Yang telah dibilang. Tapi ketiga wanita yang menghilang sekarang semuanya terikat secara emosional dengannya. Dia benar-benar tidak bisa bermeditasi, tidak bisa memikirkan apapun, dan tidak melakukan apapun. Segera dia kembali ke rumah Priscilla. Melihat ekspresi Julian, Priscilla tahu bahwa tidak ada keuntungan dari perjalanan ini, jadi dia cukup tahu untuk tidak bertanya. Begitu Julian kembali, dia bersandar di sofa. Evelyn He sangat berpengetahuan dan tidak mengganggunya. Priscilla menarik Evelyn ke samping dan bertanya dengan suara rendah, Saudari Evelyn, apa kabar? Apakah kamu menemukan sesuatu? Evelyn berbisik, tidak, saya terlambat satu langkah. Orang itu telah terbunuh. Priscilla juga cukup tahu untuk tidak bertanya. Julian terdiam sepanjang hari-hari ini. Evelyn juga menemukan kesempatan untuk memberitahu Roger, yang berada jauh di Kyoto, apa yang sebenarnya terjadi di sungai. Meskipun dia dikirim untuk melindungi Julian, dia juga memiliki tugas lain, yaitu mengawasi Julian.
Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang apa yang dijanjikan Evelyn kepada Julian, tetapi dia tidak menyembunyikan hilangnya Melanie, Taraf, Sarah dan lainnya, serta kemunculan orang-orang yang dicurigai sebagai Dimitri. Segera, hari sudah malam. Villa dan ruang tamu. Julian juga memikirkannya sepanjang hari. Dia berdiri dari sofa, menghela nafas lega, dan memandang Evelyn dan Priscilla yang duduk di seberangnya. Saya juga sudah berpikir jernih. Sekarang saya harus meningkatkan kekuatan saya secepatnya. Saya akan kembali ke kamar saya untuk mundur. Saya akan bisa mengolah energi sejati saya lagi paling lama dalam seminggu. Energi dingin di tubuh Priscilla. Evelyn juga sangat senang melihat Julian bersemangat. Silakan, aku yakin kamu bisa melakukannya. Julian memandangnya dan berkata, jika kamu baik-baik saja akhir-akhir ini, kamu juga harus memahami metode mental di gambar kediaman Gunung Huayu dan melihat apakah kamu dapat menguraikan metode mental yang aneh ini. Evelyn mengangguk, ya, saya akan melakukannya. Julian berdiri dan berjalan menuju lantai 2. Dalam beberapa hari berikutnya, selain makan, Julian mengurung diri di kamarnya. Pada saat yang sama, dia juga mengirimkan metode meditasi dan metode penanaman spiritual internal ke 8 naga langit yang jauh dari negara, meminta mereka untuk berlatih sesuai dengan metode tersebut, dan berusaha untuk mengembangkan energi sejati dalam waktu sesingkat-singkatnya dan menjadi yang pertama di level master. Sementara itu, Kyoto berada dalam kekacauan total. Kekacauan dimulai ketika peta penjaga suku batu dicuri. Rekaman pengawasan klan Howard dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang mencuri foto itu adalah Roger, anggota klan keluarga Fisher saat ini. Oleh karena itu, keluarga Howard dan keluarga Fisher berselisih total dan mengambil tindakan, membunuh banyak orang. Akhirnya, kekuatan lain di Kyoto maju untuk menengahi. Namun keluhan antara 4 keluarga besar tidak bisa lagi diselesaikan. Karena bahkan keluarga Dunn percaya bahwa foto keluarga Dunn dicuri oleh keluarga Fisher, mereka harus memberikan penjelasan dari keluarga Fisher, namun keluarga Fisher menyangkal semuanya dan masih memiliki sikap yang sangat keras. Akhirnya, seseorang menyatakan bahwa dunia seni bela diri kuno berada dalam kekacauan. Sejak insiden Sekte Gu 100 tahun yang lalu, ketika pemimpin seni bela diri tewas dalam pertempuran, tidak ada pemimpin di dunia seni bela diri kuno yang diusulkan mengadakan konferensi untuk memilih pemimpin baru, dan omong-omong, menyelesaikan 4 masalah di konferensi tersebut. Hal ini diakui dengan suara bulat oleh 4 keluarga besar. Di tengah sungai, Julian bermeditasi sepanjang malam dan berlatih sepanjang malam. Kini ia telah mampu mengumpulkan energi sejatinya. Meski sangat lemah, hanya sebesar benang, setelah mengolah energi sejatinya akan meningkat pesat. Dia tidak tidur sepanjang malam, tapi dia bersemangat. Dia melompat dari tempat tidur, berdiri dengan mantap di tanah, dan melakukan peregangan. Lalu dia berjalan keluar dan turun. Ini sudah jam 8 pagi. Evelyn dan Priscilla sudah bangun. Saat ini, Evelyn telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan perkotaan. Ia tidak lagi mengenakan gaun panjang retro, melainkan gaun modern yang kasual dan cantik. Rambut hitam panjangnya juga diwarnai dengan warna kastanye, yang tidak terlihat seperti peri dan lebih menggoda. Saudara Fisher. Begitu Julian datang, dia berdiri. Ya. Julian mengangguk, menatap Evelyn, dan berkata sambil tersenyum, lumayan, gaun ini sesuai dengan suasana modern. Evelyn memutar matanya dan berkata, Priscilla lah yang bersikeras menyeretku untuk menata rambutku. Bagus sekali. Julian memujinya. Ngomong-ngomong, Evelyn berkata, sesuatu telah terjadi di Kyoto. Julian tertegun, duduk dan bertanya, apa yang terjadi? Evelyn duduk di hadapan Julian, dengan ekspresi serius di wajahnya yang cantik, peta harta karun yang dijaga oleh klan Howard telah dicuri, dan pengawasan menunjukkan bahwa orang yang mencuri peta itu adalah Roger dari keluarga Fisher, jadi itu klan Howard membawa orang ke keluarga Fisher, kedua keluarga mengambil tindakan. Setelah mendengar ini, keluarga Dunn pun berlari ke keluarga Fisher dan meminta bantuan kakek. Beberapa keluarga besar mengambil tindakan, menyebabkan banyak korban berdiri untuk menengahi. Ekspresi Julian juga menjadi serius. Dia tahu sesuatu akan terjadi di Kyoto cepat atau lambat, tapi dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat itu. Evelyn melanjutkan, Tuan Gao berkata bahwa sejak kematian pemimpin aliansi seni bela diri dalam perang Sekte Gu 100 tahun yang lalu, dunia seni bela diri kuno sekarang terlalu kacau, dan praktisi seni bela diri telah kehilangan kendali. Dalam beberapa tahun terakhir, praktisi seni bela diri telah melakukan kejahatan di seluruh negeri. Sering terjadi, dan fakta bahwa 4 keluarga besar kini berselisih, Gao menyarankan untuk mengadakan konferensi untuk memilih pemimpin baru dan pada saat yang sama menyelesaikan keluhannya. Dari 4 keluarga besar. Julian bertanya, apakah 4 keluarga besar setuju? Evelyn mengangguk, ya, saya setuju. Saya akan berhenti sekarang. Kapan konferensinya akan diadakan? Pada hari ke-28 bulan ke-12 lunar, masih ada lebih dari 2 bulan lagi. Julian memandang Evelyn dan bertanya, apakah Roger mencuri peta klan Howard?
Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Kakek tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, jadi mengapa dia mencuri foto klan lain? Julian berkata, tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti. Sekarang dia telah membuka rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu, mungkin dia tidak dapat menguraikan rahasia batin dari peta tersebut, jadi dia tidak tahu apakah dia ingin sepotong menyatukan ketiga peta itu. Evelyn menggelengkan kepalanya dan berkata, saya kenal kakek, dia jelas bukan orang seperti itu. Julian mengusap pelipisnya, lalu siapa orang yang mencuri foto itu? Mereka jelas ingin menimbulkan perselisihan. Evelyn berpikir sejenak dan berkata, kemungkinan besar dialah yang membawa pergi Melanie dan yang lainnya, dan orang yang berdiri untuk menengahi sekarang adalah Tuan Gao. Menurut spekulasi kami sebelumnya, Tuan Gao mungkin berada di belakang Dimitri, jadi tujuan Dimitri juga sangat jelas bahwa tujuannya adalah menjadi pemimpin aliansi seni bela diri. Setelah menjadi pemimpin, dia dapat memimpin para praktisi seni bela diri di Daxia, jadi apa dia ingin lakukan selanjutnya sangat sederhana. Bab 468, Priscilia adalah kuncinya. Apa yang terjadi di Kyoto di luar dugaan Julian? Menurut spekulasi Julian, meskipun situasi di Kyoto sangat kacau, perlu beberapa waktu hingga situasi benar-benar lepas kendali. Dia tidak menyangka hal itu akan lepas kendali secepat itu. Evelyn mengatakan situasi saat ini sangat serius. Ia berkata bahwa ada banyak praktisi seni bela diri di Daxia. Praktisi bela diri ini bersembunyi di kalangan warga sipil, baik pekerja migran, pekerja perakitan yang bekerja di pabrik, atau tukang sapu jalanan. Ribuan tahun yang lalu, ada banyak sekte, keluarga yang tak terhitung jumlahnya, dan praktisi seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Daxia. Ribuan tahun telah berlalu, dan semakin sedikit praktisi seni bela diri, tetapi banyak yang masih diwariskan. Sekte-sekte ini hampir semuanya diwariskan oleh satu garis, dengan hanya satu orang di setiap generasi. Baru pada saat itulah Julian mengetahui bahwa para praktisi seni bela diri ini secara kolektif disebut pejuang kuno. Menurut spekulasi Evelyn, setidaknya ada 1 juta praktisi seni bela diri di Daxia, dan setidaknya ada 50.000 orang yang telah mengembangkan energi sejati dan memasuki alam pertama. Meski jumlahnya tidak banyak, namun jika bisa digabungkan akan sangat ampuh. Tidak berlebihan jika dikatakan jika 50.000 orang ini diberi peralatan canggih, 50.000 orang bisa menguasai dunia. Saudara Fisher, Evelyn memandang Julian dengan ekspresi serius. Kakek menelpon saya untuk memberitahu saya bahwa situasi kali ini sangat serius, bahkan lebih serius daripada ketika banyak praktisi seni bela diri mengepung Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Jika tidak ditangani dengan baik, Daxia akan kacau balau bahkan terjerumus ke dalam krisis seperti 100 tahun lalu. Julian berkata dengan ketidakberdayaan di wajahnya, jika Anda memberitahu saya bahwa pasukan musuh sekarang berkumpul di pegunungan Tianshan, saya mungkin bisa kembali ke hutan belantara selatan untuk memimpin pasukan untuk melawan. Sekarang jika Anda memberitahu saya ini, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya hanya mengolah energi sejati, dan energi sejati masih sangat lemah. Apa yang bisa saya lakukan di hadapan 4 keluarga besar dan banyak kekuatan? Evelyn berkata, kakek memintaku untuk memberitahumu bahwa sebelum hari ke-28 bulan ke-12 lunar, kamu harus memasuki 5 alam. Di perpustakaan keluarga Fisher, ada serangkaian rahasia yang ditinggalkan oleh nenek moyang Jiang keluarga. Kumpulan rahasia ini disebut Tianju. 13 pedang diciptakan oleh nenek moyang keluarga Fisher, yang ahli di puncak alam ke-8. Kumpulan ilmu pedang ini sangat kuat, tetapi prasyarat untuk berlatih adalah untuk memasuki alam ke-5. Tidak banyak orang di keluarga Fisher yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan ilmu pedang ini. Sejauh ini, hanya kakek dan leluhur saya yang telah mempelajarinya, tetapi mereka belum memahami esensinya. Kakek berkata bahwa dia ingin kamu bergegas ke alam ke-5 dalam waktu sesingkat mungkin untuk berlatih 13 pedang surgawi. Jika kamu bisa menguasainya, bahkan jika kamu tidak bisa membalikkan keadaan pertempuran di konferensi, kamu bisa setidaknya mengganggu situasi. Julian mendengarkan apa yang dikatakan Evelyn. Dia juga tahu bahwa Daxia memiliki peradaban 1000 tahun, dan di zaman kuno, ada dunia yang makmur. Di arena, rahasia seni bela diri muncul satu demi satu. Namun, pada dasarnya hal itu telah hilang sekarang. Kemanusiaan mengalami kemajuan dan ilmu pengetahuan berkembang. Daxia juga mengikuti jejak barat, meninggalkan seni bela diri, dan mulai menempuh jalur sains dan teknologi. Sekuat apapun ilmu bela diri Anda tetap rentan menghadapi teknologi tinggi. Pertempuran 100 tahun lalu adalah bukti terbaik. Ada banyak praktisi seni bela diri di Daxia, tetapi di bawah senjata penjajah berteknologi tinggi, mereka masih kalah. Saya telah memasuki alam ke-5 dalam lebih dari 2 bulan. Apakah menurut Anda saya adalah dewa? Julian tampak tidak berdaya. Tidak, kamu bisa mencapainya. Evelyn berkata dengan tegas, kamu bertanggung jawab atas 2 meridian, dan 8 meridian luar biasa telah terbuka. Setelah kamu berlatih, energi sejati akan mengalir tanpa henti. Priscilia akan menjadi milikmu untuk menyerang 5 alam. Kuncinya adalah fisik Priscilia telah terbentuk sempurna, dan energi dingin akan terus lahir di tubuhnya.
Selama Anda terus menyerap energi dingin di tubuh Priscilia dalam 2 bulan ke depan dan mengubahnya menjadi milik Anda energi sejati, maka Anda akan selama periode ini, Anda dapat memasuki 5 alam dan bahkan melampauinya. Evelyn sangat percaya pada Julian. Dia juga yakin dengan keadaan Julian saat ini. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah membuka 2 meridian Ren dan Du serta 8 meridian Qi ketika energi sebenarnya sangat lemah. Priscilia di samping menganggukkan kepala kecilnya dan berkata, "Saudara Fisher, saya akan membantu Anda. Selama energi dingin di tubuh saya dapat membantu Anda, saya berkewajiban." "Baiklah, ayo kita coba." Julian sudah lama memikirkan bagaimana cara mengarahkan udara dingin di tubuh Priscilia ke dalam tubuhnya sendiri. Namun, dia sedikit malu saat memikirkan caranya. "Priscilia, aku punya cara untuk mengarahkan udara dingin di tubuhmu ke tubuhku, tapi ada prasyarat untuk ini, yaitu kamu tidak perlu mengenakan apapun." "Ah?" Priscilia tertegun dan bertanya, "Kamu tidak mengenakan apapun?" Julian mengangguk, "Saya perlu menggunakan jarum perak untuk menyegel beberapa titik akupuntur di tubuh Anda, dan menggunakan jarum perak untuk mengumpulkan udara dingin di tubuh Anda dan mengarahkannya. Selama periode ini, tidak ada kesalahan yang dapat dilakukan, karena setelah dingin udara berkumpul, ada ini sangat kuat, dan jika Anda melakukan kesalahan, udara dingin ini akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh Anda." Ini, Priscilia menjadi malu. Meskipun terakhir kali Julian menggunakan jarum perak untuk menghilangkan udara dingin dari tubuhnya, dia juga melihat ke tubuhnya. Tapi itu adalah pilihan terakhir saat itu. Sekarang, dia sangat malu jika dia melepas pakaiannya di depan seorang pria. Memikirkan adegan ini, wajahnya langsung memerah. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Saudara Fisher, selama saya dapat membantu Anda, saya bersedia. Dan jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati sejak lama. Saya baru saja ditelanjangi dan tidak melakukan apapun, kan?" Saat dia mengatakan ini, dia tersenyum nakal. Evelyn berkata, "Kalau begitu, mari kita mulai. Adakah yang Anda butuhkan yang bisa saya persiapkan?" Julian memerintahkan, "Kami hanya membutuhkan beberapa jarum perak." Evelyn mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan bersiap-siap." Saat ini, Peter berdiri dan berkata, "Serahkan saja masalah sekecil ini padaku." Karena itu, dia berbalik dan keluar dari villa. Setelah pergi, dia mengeluarkan ponselnya terlebih dahulu dan menelepon Pablo di ujung utara untuk menjelaskan situasinya. Setelah Pablo mengetahuinya, dia juga tampak serius dan bergumam, "Apa yang gadis ini lakukan?" Dia bahkan tidak ingin menjadi tidak bersalah. Selama periode ini, Peter melaporkan situasinya kepada Pablo setiap hari. Dia juga tahu bahwa ada lebih banyak wanita di sekitar Julian. Meskipun Julian tidak peduli, ada terlalu banyak wanita yang naksir dia, dan dia tidak ingin putrinya jatuh cinta pada mereka. Awalnya, dia memang punya niat untuk membiarkan Priscilia dan Julian bersama. Tapi wanita di sekitar Julian terus bermunculan. Sarah, Taraf, dan sekarang Melanie muncul. Sekarang dia membantu Julian karena dia hanya ingin Julian membantu Priscilia menyembuhkan luka-lukanya. "Tuan, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin menghentikannya?" Pablo berpikir sejenak dan berkata, "Lupakan, biarkan dia pergi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya, dan saya telah mendengar tentang praktisi seni bela diri. Jika Priscilia dapat mengembangkan tubuh energi es melalui ini, itu akan jadilah baik." Ya. Setelah menerima pesanan, Peter menutup telepon dan segera pergi untuk membeli jarum perak. Bab 469, Pencerahan Instan. Segera, Peter membeli cukup banyak jarum perak. Villa, lantai 2. Di sebuah ruangan. Priscilia mandi dan datang dengan memakai handuk mandi. Julian duduk bersila di tempat tidur. Evelyn berdiri di samping. Evelyn memandang Priscilia keluar dari kamar mandi dan bertanya, "Priscilia, apakah kamu siap?" Wajah cantik Priscilia sedikit merah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia baru saja mandi atau karena dia pemalu. Dia tersipu dan mengangguk sedikit. Lalu, dia berjalan ke tempat tidur dan duduk di depan Julian. Dia melepaskan handuknya. Tidak mengenakan apapun di bagian atas, tetapi mengenakan sesuatu di bagian bawah. Meski usianya belum terlalu tua, namun tubuhnya sangat bagus dan kuat. Julian duduk bersila. Dia bermeditasi sebentar dan benar-benar tenang. Evelyn membuka jarum perak dan mendisinfeksinya. Setelah bersiap-siap, Julian mulai memberikan instruksi. Evelyn mengikuti instruksi Julian dan memasukkan jarum ke tubuh Priscilia. Segera dia ditutupi dengan jarum perak. Pada saat ini, Priscilia dengan jelas merasakan ada pengumpulan Qi yang cepat di tubuhnya. Julian memerintahkan, "Priscilia, angkat tanganmu." Priscilia mengangkat tangannya. Julian juga mengangkat tangannya, telapak tangannya menyentuh tangan Priscilia. "Evelyn, gunakan sekimu untuk merangsang energi dingin di tubuh Priscilia." Udara dingin di tubuhnya telah berkumpul,
tetapi Priscilia tidak dapat mengendalikan udara dingin sama sekali. Setelah jarum perak mengumpulkan udara dingin, diperlukan kekuatan eksternal untuk mengaktifkannya. Evelyn mengangkat tangannya, mengaktifkan energi sejatinya, dan meletakkannya di punggung Priscilia. Energi sejati ini memasuki tubuhnya dan mengaktifkan udara dingin di tubuhnya. Udara dingin dengan cepat mengalir di sepanjang meridian. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat urat menonjol di lengannya, yang tampak seperti ular yang berenang dengan cepat. Dalam sekejap, udara dingin didorong ke telapak tangannya, dan kemudian tenggelam ke telapak tangan Julian. Julian merasakan dinginnya begitu udara dingin memasuki tubuhnya, dan tubuhnya menggigil. Di saat yang sama, begitu udara dingin ini masuk ke dalam tubuh, darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda membeku, dan laju alirannya juga menjadi lambat. Hos! Julian menarik napas dalam-dalam. Itu hanya sedikit dingin, tapi dia tidak tahan. Fisik Priscilia benar-benar ajaib. Dia dapat menahan begitu banyak udara dingin sebelumnya. Tubuhnya adalah fisik yang sangat baik untuk mengolah energi es. Begitu dia mengembangkan energi es, dia mungkin akan menjadi salah satu master kelas 1. Sekarang udara dingin telah memasuki tubuh Julian. Yang harus dia lakukan adalah mengontrol, menyerap, dan memurnikan udara dingin ini dan mengubahnya menjadi energi aslinya. Setelah terkejut, Julian mengingatkan, Evelyn, awasi Priscilia dan jangan biarkan ki di tubuhnya keluar. Meskipun saya menggunakan jarum perak untuk menyegel meridian lain, ki dingin tidak akan menyebar ke meridian lain, tetapi efek dari jarum perak akan terus mengumpulkan udara dingin di tubuhnya. Jika udara dingin terlalu kuat, itu bisa pecah, dan Anda perlu menggunakan energi Anda yang sebenarnya untuk mempertahankannya. Ya. Evelyn mengangguk. Julian, sebaliknya, menutup matanya. Dia memasuki kondisi meditasi, mengaktifkan metode mental internal yang tercatat dalam kitab suci medis, dan mulai mencoba mengendalikan udara dingin. Energi dingin ini bukanlah energi yang sebenarnya, tetapi lebih mendominasi daripada energi yang sebenarnya. Julian dengan mudah pindah. Dalam sekejap, udara dingin itu seperti air sungai yang mengalir deras melalui meridiannya dan menyebar ke seluruh anggota badan dan tulangnya. Dan permukaan tubuh Julian mulai membeku. Ini? Priscilia tercengang ketika dia melihat es batu muncul di wajah Julian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudari Evelyn, apakah sesuatu akan terjadi? Evelyn berkata, seharusnya baik-baik saja. Fisik Anda sedemikian rupa sehingga Anda dapat menahan dingin, tetapi fisik Julian berbeda dari Anda. Dia perlu mengubah dingin menjadi energi aslinya. Perlahan, es di permukaan tubuh Julian menghilang. Sekitar setengah jam berlalu. Julian membuka matanya, dengan sentuhan kegembiraan di wajahnya, dan berkata, selesai, saya telah mengubah semua energi dingin yang masuk ke tubuh saya menjadi energi sejati saya. Evelyn berkata, cepatlah, udara dingin yang berkumpul di tubuh Evelyn sudah sangat kuat. Jika terus berkumpul, saya tidak akan bisa mengendalikan udara dingin ini. Julian berkata, cepat tuangkan ke tubuhku. Evelyn langsung mengaktifkan energi sejatinya, dan energi sejati memasuki tubuh Priscilia. Energi dingin yang terkumpul di tubuhnya dengan cepat mengalir ke telapak tangan Julian segera setelah telapak tangannya tenggelam ke dalam dirinya. Dan telapak tangan Julian mulai membeku, dengan cepat menyebar dari telapak tangannya, dan dalam waktu singkat, seluruh tangannya membeku. Dia tidak berani mengabaikan dan dengan cepat menyerap dan menyempurnakannya. Kali ini dia menyerap dan memurnikannya selama 3 jam. 3 jam kemudian, energi aslinya menjadi sangat kuat. Sekarang ketika diaktifkan, energi sebenarnya mengalir seperti semburan air sungai. Oke. Evelyn berkata, tubuh Priscilia pada dasarnya dipenuhi dengan energi dingin akhir-akhir ini, dan pada dasarnya Anda telah menyerapnya. Julian menarik tangannya. Evelyn juga mulai melepas jarum perak dari tubuh Priscilia, mengambil handuk mandi di sampingnya dan menyerahkannya padanya. Priscilia mengambilnya dan memakainya pada dirinya sendiri, menutupi bagian-bagian penting dirinya. Evelyn bertanya, Saudara Fisher, apa kabar? Seberapa besar peningkatan energi Anda? Julian tersenyum tipis, tiba-tiba mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Sebuah kekuatan yang kuat muncul dan menyerang tembok di kejauhan. Boom! Ubin di dinding langsung pecah dan berserakan di lantai. Oke, sangat kuat. Mata Priscilia dipenuhi bintang. Evelyn berkata dengan kekaguman di wajahnya, bagus sekali, ini baru setengah hari, dan intensitas energi sejati ini sebanding dengan puncak tingkat pertama. Dalam beberapa hari, tubuh Priscilia akan memiliki lebih banyak energi dingin. Jadi dia bisa menyerapnya lagi. Anda bisa menyeberang kedua alam, kecepatan kultivasi ini sungguh menakutkan. Evelyn merasa iri. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Setelah berlatih selama lebih dari 20 tahun, saya akhirnya memasuki 2 alam. Tapi Julian bisa memasuki dunia ini hanya dalam beberapa hari. Orang benar-benar tidak bisa dibandingkan. Priscilia, terima kasih. Julian sangat berterima kasih. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih? Saya sangat senang bisa membantu Saudara Fisher.
Priscilia memandang Julian dengan penuh semangat dengan ekspresi kerinduan di wajahnya. Saudara Fisher, bisakah Anda mengajari saya metode penanaman mental Anda? Tidak masalah. Julian juga berkata sambil tersenyum. Del. Evelyn tiba-tiba mendapat ide dan memandang Julian dan Priscilia. Julian meliriknya dan bertanya, ada apa? Sepertinya saya mengerti. Evelyn memasang ekspresi serius di wajahnya, dan setelah beberapa detik, kegembiraan muncul. Saya mengerti. Saudari Evelyn, apa yang kamu tahu? Evelyn menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tahu rahasia yang tersembunyi di kediaman Gunung Huayu. Hah? Julian juga memandang Evelyn. Evelyn menjelaskan, bulan dalam diagram kediaman Gunung Huayu mengacu pada yin, yang merupakan udara dingin, sedangkan matahari yang mengacu pada yang merupakan energi yang. Hanya dengan menggabungkan yin dan yang Anda dapat berlatih kultivasi, dan hal yang sama adalah berlaku untuk diagram meridian. Tidak hanya pria dan wanita berlatih pada saat yang sama, tetapi yin dan yang juga disesuaikan. Hal ini membutuhkan seorang wanita yang telah mengembangkan energi sejati yin, dan seorang pria yang telah mengembangkan qi yang benar untuk berlatih pada saat yang sama. Yin dan yang disesuaikan dan yin dan yang saling melengkapi. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dan metode mental pada gambar tersebut bukanlah metode mental yang dikembangkan oleh satu orang, melainkan metode mental yang dikembangkan oleh dua orang. Hati Julian tergerak. Ketika Evelyn mengatakan ini, dia sepertinya mengerti. Dia memejamkan mata dan memikirkan dengan hati-hati tentang gambaran kehidupan di Gunung Huayu. Sebelumnya, dia berpikir untuk berlatih secara terpisah, tetapi tidak berhasil. Jika ini adalah seperangkat metode mental, dua orang mempraktikannya, dan setiap orang memiliki rumus mental, maka hal ini sepenuhnya dapat dilakukan. Bab 470, itu diselesaikan 30 tahun yang lalu. Ketika Evelyn mengatakan ini, Julian juga mengerti. Metode mental yang ditunjukkan pada diagram tempat tinggal Gunung Huayu tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Jika satu orang mempraktikannya, masalah akan muncul. Ini adalah metode mental yang dipraktikkan oleh dua orang bersama-sama. Dibutuhkan dua orang untuk bekerja sama untuk berlatih. Tetapi, Evelyn berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Yin dan yang menyatu dan yin dan yang saling melengkapi. Untuk berlatih kultivasi, diperlukan dua jenis qi yang berbeda. Tubuh Priscilia memang merupakan kekuatan paling yin dan dingin di dunia. Jika Priscilia dapat menyerap energi dingin dalam dirinya tubuhnya, dia memang telah memenuhi persyaratan, tetapi dia masih memiliki energi sebenarnya sama buruknya dengan Yang Zigang. Dia memandang Julian dan bertanya, Saudara Fisher, seperti apa energimu yang sebenarnya? Aku juga tidak tahu. Julian tidak mengerti seperti apa energi aslinya. Ayo, biarkan aku merasakannya, kata Evelyn. Julian bertanya, bagaimana perasaanmu? Evelyn berkata, jangkau saja dan aktifkan qi. Julian melakukan apa yang diperintahkan. Saat dia mengulurkan tangannya, Evelyn juga mengangkat tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Julian mengaktifkan energi sejatinya, yang mengalir melalui meridian ke seluruh tubuhnya dan menyatu ke telapak tangannya. Tapi Evelyn merasakan energi sejati Julian. Qi Julian sangat kuat dan mendominasi. Namun, karena dia dimurnikan dengan menyerap energi dingin, ada jejak kekuatan feminin dalam energi sejatinya. Ini sama sekali bukan energi sejati yang paling kuat atau kuat. Energi sejati ini tidak dapat melengkapi energi dingin dalam tubuh Priscilia perpaduan yin dan yang. Masalah akan muncul jika Anda mempraktikkan metode mental internal yang tercatat dalam gambar kediaman Gunung Huayu dengan cara ini. Setelah merasakan sifat energi Julian, dia berkata, oke. Julian berhenti bekerja dan bertanya, bagaimana? Evelyn berkata, tidak, energi sejati Anda terlalu feminin. Ini bukanlah energi sejati yang paling kuat atau paling kuat. Ia tidak dapat melengkapi energi sejati dalam tubuh Priscilia, jadi tidak mungkin untuk berlatih. Apakah Anda benar-benar membutuhkan dua jenis qi yang berbeda untuk berlatih? Julian juga bertanya dengan bingung. Ya, ini kuncinya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, dia berkata, saya telah membaca catatan di buku keluarga kuno. Ada buah aneh bernama bodi api. Buah ini biasanya tumbuh di kawah gunung berapi. Jika Anda bisa mendapatkannya dan mengambilnya, Anda bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Energi sejati diubah menjadi energi sejati yang paling yang dan terkuat. Bodi api. Julian tercengang. Dia bahkan belum pernah mendengar hal ini. Untuk mempraktikkan metode mental di kediaman Gunung Huayu, tidaklah hemat biaya untuk mencari bodi api ilusi ini. Lebih baik saya berlatih sesuai dengan metode mental saya saat ini. Metode mental yang saya kembangkan mungkin tidak sebaik kediaman Gunung Huayu. Perbedaannya terekam dalam gambar. Julian membuka mulutnya dan berkata bahwa dia sangat yakin dengan kitab suci medis dan 81 jarum. Evelyn berkata, tidak harus seperti ini untuk berlatih. Mari kita biarkan Priscilia berlatih terlebih dahulu untuk menyerap energi dingin di tubuhnya. Setelah melatih energi yang sebenarnya, Anda dapat mencobanya dan melihat apakah itu berhasil.
Priscilia tampak rindu. Selama ini, dia juga belajar banyak tentang praktisi seni bela diri. Saya tahu bahwa semua praktisi seni bela diri kuat, mereka datang dan pergi tanpa jejak. Priscilia, izinkan aku memberimu petunjuk sebentar. Ya, Priscilia menganggukkan kepala kecilnya. Julian juga berdiri, turun dari tempat tidur, dan berkata, kamu berpakaian dulu, dan aku akan turun dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar pintu, menuju ke bawah. Pada saat yang sama, di Daxia terdapat puncak gunung yang terpencil. Dua sosok muncul di sini. Ini yang satu tua dan yang satu muda. Yang tua adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian putih longgar, potongan rambut pendek, dan rambutnya serba putih. Wanita tersebut adalah seorang gadis berusia 20-an, mengenakan rok hitam dan rambut hitam panjang. Kakek, kenapa kamu membawaku ke sini? Wanita itu bertanya. Orang tua itu memandang ke pegunungan di depan. Ini adalah gunung gundul dengan asap mengepul dari puncaknya. Ia menunjuk gunung di depannya dan berkata, ini adalah kawah gunung berapi yang sering mengeluarkan lahar. Saya datang ke sini untuk mencari buah yang aneh. Kedua orang ini adalah Dimitri dan Sarah. Sarah sudah mengetahui bahwa ini adalah gunung berapi, karena begitu dia mendekat, dia merasakan panas. Meskipun saat itu musim dingin dan cuacanya relatif dingin, di sini sangat panas, dan butiran keringat muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu mencari buah? Dimitri berkata, jenis buah ini disebut bodi api. Ia hanya dapat tumbuh di dekat gunung berapi. Buah ini mengandung energi yang sangat panas. Jika orang biasa meminumnya, tubuhnya akan terbakar dan mereka akan mati dalam beberapa saat. Tapi bela diri praktisi seni dapat bertahan hidup setelah meminumnya. Ubah energi sejati menjadi energi sejati yang paling dan kuat. Saya tidak bisa berjalan lagi. Sarah berhenti, tidak lagi mempedulikan citranya, dan duduk di atas batu di tanah, mengulurkan tangan untuk mengipasi wajahnya. Dimitri juga berhenti. Melihat Sarah yang sedang duduk di tanah, dia berkata, 4 keluarga besar menjaga 4 peta harta karun. Setiap peta mencatat teknik budidaya misterius. Dan metode mental dicatat dalam peta kediaman Gunung Huayu milik keluarga Fisher, dibutuhkan 2 orang untuk berlatih, dan itu juga membutuhkan pria dan wanita. Pria membutuhkan yang paling banyak dan energi sejati yang paling kuat, dan wanita membutuhkan paling banyak yin untuk energi sejati yang dingin dipraktikkan. Sekarang Julian memiliki seseorang yang dilahirkan untuk menjadi yang paling kuat. Ini adalah kondisi kultivasi yang sangat baik bagi orang-orang dengan fisik yin hingga dingin, tetapi energi sejati Julian bukanlah yang terlalu kuat. Mendengar ini, Sarah melirik ke arah Dimitri. Kakek, sudahkah kamu memecahkan rahasia peta tempat tinggal Gunung Huayu? Dimitri tersenyum tipis dan berkata, itu sudah retak 30 tahun yang lalu. Kalau begitu, apakah kamu ingin saudara Fisher belajar? Dimitri mengangguk dan berkata, saya datang ke sini hanya untuk mencari bodi api. Jika Anda dapat menemukannya, Anda dapat membawa bodi api kembali ke sungai untuk menemukan Julian. Sarah berpikir sejenak dan bertanya, kamu bilang kamu mencuri foto keluarga Dunn dan foto keluarga Howard. Lalu kamu juga memecahkan rahasia kedua foto ini. Julian tidak menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke pegunungan di depan dan berkata dengan lembut, 4 gambar, ambil yang kedua. Saya sudah mengingat foto keluarga Fisher di hati saya. Tidak masalah apakah saya mendapatkannya atau tidak. Itu hanya foto keluarga panjang gambar. Agak sulit untuk mendapatkannya. Dimitri memasang ekspresi serius di wajahnya. Meskipun keluarga panjang bukanlah pemimpin dari 4 klan besar, mereka adalah keluarga paling misterius dari 4 klan besar. Keluarga panjang memiliki beberapa benteng di Daxia. Dimitri telah berkeliaran selama beberapa dekade, tetapi dia masih belum mengetahui di mana peta keluarga panjang berada. Dan kekuatan nenek moyang keluarga panjang. Bahkan dia takut. Dalam pertarungan head-to-head, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Ayo pergi. Dimitri meraih Sarah yang sedang duduk di tanah, melompat ke udara, dan muncul lebih dari 10 meter dalam sekejap. Segera, kami tiba di tengah jalan mendaki gunung. Di sini terlalu panas, dan Sarah tidak tahan sama sekali. Dia berkeringat banyak, dan dia buru-buru berkata, kakek, ini terlalu panas, aku tidak tahan lagi. Kalau begitu tunggu saja di sini dan aku akan pergi mencarinya. Melihat Sarah sangat panas dan berkeringat banyak, Dimitri juga mendengarkan. Dia menurunkan Sarah dan memerintahkan, tetap di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. Ya, Sarah mengangguk. Dimitri Z terus bergegas menuju puncak gunung. Bersambung.